Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. How are you today? I'm fine, thank you. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Karena ini bertemu dengan saya, Ustaz Ridho, ya. Kita hari ini sama-sama belajar al-Islam, ya, dengan materi sikap tekun dan teliti. Ingat, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kalau anak-anak membawa buku catatan agar nanti jika ada sesuatu atau penjelasan yang kurang anak-anak mengerti, bisa dicatat kemudian ditanyakan kembali ke Ustaz dan Ustazah pengajar. Seperti itu ya anak-anak. Baik, Ustaz lanjutkan. Sikap tekun. Baik, nak, ya. Tekun itu adalah usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak mengenal putus asa, ya. Jadi lawan dari sifat tekun adalah teledor. Nah, orang tekun tidak pernah lelah melakukan kewajibannya. Ingat ya, tekun adalah usaha yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, orang tekun juga tidak mengenal putus asa, ya. Artinya orang tekun kemauannya itu sangat kuat, ya, untuk mencapai sesuatu, ya, dan tidak mudah menyerah. Nah, sikap tekun ini kita bisa lakukan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bisa tekun beribadah, ya, tekun bekerja, dan tekun belajar. Nah, kalau kita tekun beribadah, ya, kewajiban kita misalnya kita sholat, ya, dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu anak-anak harus tekun dalam beribadah, ya, karena memang sudah kewajiban kita. Apalagi kalau beribadahnya ditambah dengan ibadah-ibadah atau amalan yang lain, ya, seperti sholat sunnah, sholat duha misalnya, ya, kemudian kita melakukan sedekah, ya, dengan ketekunan itu, maka kita akan lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga nantinya akan tekun untuk bekerja, ya, tekun bekerja dan tekun belajar. Nah, seperti hari ini anak-anak sudah tekun belajar, ya, setiap hari. Meskipun dalam keadaan pandemi tetap mendengarkan atau tetap berinteraksi dengan ustaz-ustazah pengajarnya. Jadi pelajaran jarak jauh masih bisa dilakukan, ya, meskipun belum bisa tatap muka. Anak-anak, ya, ini. Jadi tekun dalam belajar itu penting, ya. Nah, anak-anak, ada sebuah kisah tentang ketekunan seseorang yang menuntut ilmu, ya. Kisah tersebut dari Mesir, yaitu ulama besar Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, ketika berusia 4 tahun, ya, Ibnu Hajar sudah menjadi anak yatim piatu karena ayah ibunya telah meninggal, telah tiada. Jadi bertahun-tahun beliau menuntut ilmu, tapi tak sedikit pun ilmu yang berhasil dikuasainya. Selanjutnya Ibnu Hajar akhirnya putus asa, ya, karena bertahun-tahun tadi, ya, menuntut ilmu, tapi tidak ada ilmu yang berhasil dikuasainya. Jadi Ibnu Hajar sempat berputus asa. Tiba-tiba pandangan mata beliau
tertuju pada air yang menetes ke batu secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan batu yang keras pun berlubang. Beliau sadar bahwasannya menuntut ilmu tidak boleh putus asa. Sampai akhirnya Ibnu Hajar semakin tekun menuntut ilmu hingga menjadikannya seorang ulama besar. Nah, itulah contoh ketekunan dalam menuntut ilmu. Sebagai seorang pelajar ya, nah kalian bisa mengambil pelajaran untuk bisa dijadikan teladan ya. Jadi ayo tekunlah belajar dengan jangan mudah putus asa. Nah, kemudian ada sikap teliti. Nah, sikap teliti itu berarti cermat dalam mengerjakan sesuatu. Lawan dari sikap teliti itu adalah ceroboh. Jadi, sikap teliti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi ya sudah dijelaskan kalau sikap teliti itu artinya cermat dalam mengerjakan sesuatu. Ya, orang yang teliti sangat berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu agar tidak terjadi kesalahan. Nah, lawan sikap teliti tadi adalah ceroboh. Jadi orang yang teliti selalu sabar dalam mengerjakan pekerjaannya dan tidak asal cepat selesai. Orang yang teliti selalu mengoreksi hasil kerjanya untuk menghindari kesalahan ya. Sikap teliti sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bekerja dan belajar, termasuk dalam berbicara ya. Kita tidak boleh ceroboh karena bisa menyakiti orang lain. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dijelaskan, wahai orang-orang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Nah ya, adapun manfaat ya dari sikap teliti itu satu, terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian nomor dua, terhindar dari sikap buruk sangka terhadap orang lain ketika mengalami kegagalan dan tidak cepat-cepat menyalahkan orang lain. Kemudian nomor tiga ya, menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Manfaat yang nomor empat adalah terhindar dari penyesalan akibat kegagalan karena menyelesaikan pekerjaan tergesa-gesa ya. Nah, itu ada 4 manfaat dari sikap teliti. Nah, sudah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 6 bahwa wahai orang-orang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan ya, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, ini anak-anak ya, jadi penting kalau kita menerima kabar dari orang yang fasik ya, orang yang tidak bisa dipercaya, itu kita harus teliti ya, tidak boleh langsung menerima kabar tersebut ya. Itu namanya ceroboh kalau kita menerima kabar langsung. Nah, itu merupakan pentingnya sikap teliti. Alhamdulillah, itu dahulu yang bisa saya sampaikan ya. Hari ini kita sama-sama belajar tentang pentingnya sikap tekun dan teliti. Nah, jangan lupa ya, semua materi belajar anak-anak ya, mulai dari kelas 1 sampai 6 itu diunggah di YouTube Admin Berlian ya. Channelnya namanya Admin Berlian. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Loncengnya diaktifkan, nanti ada pemberitahuan jika
ada pembelajaran selanjutnya. Nah, baik anak-anak, Ustaz tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga anak-anak tetap tekun dan teliti dalam belajar. Baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.